Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini, sesuai yang kalian request juga, kita akan membahas QNT atau nggak Quant gitu ya. Quant ini adalah salah satu kripto yang juga baru di listing di Indodax juga gitu ya. Gak cuma di Indodax, dia juga di listing baru juga di Binance juga gitu ya. Jadi kita lihat dulu fundamentalnya bagaimana, pendapat saya dan juga analisa teknikalnya. Kita langsung mulai aja kita untuk membahas Quant. Quant ini bisa saya bilang seperti crypto on the rise, dimana dia baru-baru naik gitu ya. Kenapa baru naik? Karena bisa dibilang karena dia juga baru di listing, dan fundamentalnya kalau nanti kita bahas ini cukup kuat juga dan termasuk yang berpotensi sekali. Kita lihat Quant sekarang ranking 49, masih sekitar ranking 50-an, 40-an gitu ya. Kalau menurut saya kedepannya Quant ini bisa menjadi salah satu yang top 20 atau masuk ke dalam ranking 20 dengan fundamentalnya. Harganya memang cukup mahal, sekitar $167. Tapi kalau kita bandingkan dengan supply-nya, sebenarnya supply-nya ini lebih dikit dari Bitcoin. Kita lihat supply-nya Quant sendiri hanya 14 juta doang, 14 juta seperti itu ya. Sedangkan circulating supply yang sekarang ada itu sekitar 12 juta. Jadi benar-benar supply-nya very limited gitu ya. Makanya harganya cukup lumayan juga, sekitar $167 seperti itu ya. Nah, kita langsung bahas dulu untuk Quant-nya sendiri. What is Quant? Quant itu bisa kita bilang, Quant ini launching di Juni 2018, bulan Juni 2018. Mereka punya goal apa? Mereka punya goal adalah untuk connect blockchain. Karena kan blockchain ada banyak nih, ada blockchain Ethereum, ada networknya Bitcoin, networknya Ripple, networknya Polkadot, dan lain-lain pokoknya gitu ya. Dan mereka ini membuat the first blockchain operating system atau OS-nya sendiri, sistem operasinya lah seperti itu. Jadi benar-benar untuk connect all the blockchain gitu ya, untuk menyambungkan seperti itu. The project is built as an operating system distributed ledger technology, jadi pakai DLT. Sebenarnya ini pembahasannya sedikit technical sekali untuk kalian yang awam dengan computer science atau data gitu ya, mungkin agak kurang mengerti seperti itu ya. Jadi dia memakai buat sistem DLT, distributed ledger technology and over ledger network. Jadi mereka punya solusi sebenarnya menggunakan over ledger network sendiri seperti itu ya. Overledger ini bisa membuat apa? Overledger allows developers to build decentralized multi-chain application. Jadi dengan kita memakai teknologinya Quant Overledger, kita bisa membuat maps. Maps itu adalah multi-chain application known as maps for their customer, untuk customer sendiri. Seperti itu ya. Dan mereka kalau misalnya mau menggunakan networknya Quant sendiri, use gitu ya, menggunakan, mereka harus hold certain amount of Quant tokens atau QNT-nya sendiri. Jadi benar-benar Quant ini kalau istilahnya, kalau mereka mau memakai networknya, mau memakai operating systemnya, ini harus ada holding Quant-nya gitu ya. Nah, kita langsung lebih detail lagi. Apa yang membuat Quant unik? Quant operating system Overledger was designed to act as a gateway for any blockchain-based project to access all other blockchains. Jadi memang untuk menjadi gate pembuka gitu, jadi kayak dia menjadi jembatan juga, seperti itulah operating systemnya sendiri. It also works in connecting an application to other application, jadi aplikasi lain, aplikasi A connect ke aplikasi B di blockchain ekosistem seperti itu ya. Hampir sama juga kalau misalnya ini contohnya adalah Ethereum gitu. Lalu kita lihat Quant punya supply juga, ini juga bikin menarik karena supply-nya sangat-sangat limited, hanya 14 juta gitu ya. A developer has to purchase a license in QNT. Jadi dia akan memakai kayak license-nya sendiri, mungkin pakai fiat money, tapi eventually mereka harus purchase QNT-nya sendiri atau membeli QNT. Jadi memang token ini dipakai to create anything on the platform. Jadi untuk menggunakan Quant network seperti yang saya sudah bilang juga. This requires token to be locked up for a 12 month. Jadi setelah mereka purchase license-nya, purchase QNT gitu ya, membeli QNT, dan ini harus di lock. Jadi nggak bisa diapa-apain QNT-nya sendiri gitu. Nah, the cost of running the gateways and performing read/write operation on Overledger requires the use of the QNT token. Sama, ini kalau misalnya kita mau menggunakan networknya sendiri harus pakai QNT juga. Nah, kita lihat supply QNT-nya sekitar 14,6 juta. Jadi cukup sedikit gitu ya. The QNT tokens were split in the following way. Kita lihat tokenomics-nya. 9,9 juta ini were sold to the public. Jadi untuk public sendiri. Lalu ada 2,6 juta ini untuk company-nya. Lalu 1,3 juta untuk company foundernya gitu ya. Lalu sekitar 651.000 Quant tokens were issued to the company advisors, untuk perusahaan advisory perusahaannya seperti itu ya. Lalu sekarang kita lihat circulating supply-nya itu sekitar 12 juta Quant, dan masih ada sekitar 2 juta lagi kan, karena kita lihat di sini hanya 12 juta, 2 juta lagi itu masih di hold sama company-nya sendiri gitu ya.
Lalu apa yang membuat Quan unik? Quan ini adalah blockchain agnostic, di mana dia bisa bisa istilahnya nggak harus terpaku di dalam suatu blockchain doang, Ethereum doang. Mereka ini memang kan gunanya untuk operating system sendiri, jadi bisa masuk ke Bitcoin, Ripple, mau misalnya nanti bisa ke Hashgraph atau HBAR, Holochain dan lain-lain. Ini Quan bisa gitu ya. Lalu the Quan token yang tadi kita udah bilang ada lock up periodnya juga sekitar 12 month kalau misalnya orang mau menggunakan Quan networknya sendiri gitu ya. Lalu dia ada strong funding dan community treasury juga, di mana which allows stakeholders in the Quan economy to help direct the growth of the Quan ecosystem. Jadi orang-orang komunitasnya juga bisa membantu untuk Quan-nya di ekosistemnya lah, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam websitenya dulu. Ini adalah websitenya Quan. Kita lihat ada beberapa produknya. Kita lihat our technology. Sebenarnya kalau kita bahas ini bisa panjang banget dan detail dan agak mendetail banget karena penjelasannya seperti ini. Jadi kita lihat overallnya aja, overview. Jadi dia ada Overledger Enterprise, Overledger Network Enterprise, Overledger Community Network, sama CQ. Jadi untuk perusahaan, network perusahaan sama komunitasnya sendiri gitu ya. Solusinya, kita lihat solusinya. Untuk apa aja? Dia ada multi-ledger tokens, MLT. Untuk apa? Ini untuk central bank, fintech, trading konsortia dan lain-lain. Ini tahu gunanya untuk apa? Untuk CBDC gitu ya. Jadi dia benar-benar ada projectnya sendiri untuk central bank digital currency. Kalian bisa lihat newsnya juga. Quan ini digunakan untuk CBDC gitu ya. Lalu dia ada tadi DLT, Distributed Ledger Technology, untuk company yang kayak menggunakan supply chain juga dengan blockchainnya seperti itu ya. Dan untuk DeFi company. Cryptocurrency payments untuk company yang mau receive or make payments in the wide variety of cryptocurrency. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mau menerima atau kayak bisa dibilang menerima dan make payments, melakukan transaksi lah dengan cryptocurrency. Ini juga bisa menggunakan dia punya teknologi Overledger gitu ya. Lalu kita lihat distributed ledger networknya di DLN, ada Overledger untuk Ethereum, Overledger untuk Ripple, Overledger untuk Bitcoin ya, dan ini akan bertambah terus gitu ya. Dia punya Overledger sendiri. Lalu solutionnya dia juga ada beberapa partner. Kita langsung masuk aja ke dalam partnernya. Coba ini adalah partnernya. Ada SIA, ada Oracle. Oracle salah satu perusahaan komputer data juga untuk komputer, lumayan besar. Ada Blockchain kalau nggak salah. Ada Amazon Web Service, gini ya, Amazon, Hyperledger dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau Quan sendiri, kalau saya lihat dari fundamental ini sangat-sangat kuat. Dan orang-orang sebenarnya sudah lirik Quan gitu ya. Udah kayak wah ini akan menjadi salah satu kripto berpotensi, tapi kenapa dia baru naik sekarang gitu ya? Karena benar-benar Quan ini juga baru di listed di Coinbase, di Binance juga. Kita juga ada lihat di Indodax ini kan juga koin baru, kripto baru gitu ya. Jadi memang ini baru orang lihat, baru dapat akses untuk membeli Quan di centralized exchange lah seperti itu. Jadi sekarang mereka mau membeli, makanya kita lihat price-nya juga cukup naiknya, cukup lumayan drastis dan lumayan trending juga untuk QNT sendiri gitu ya. Nah, kita masuk ke Quan USDT. Ini saya dipakai KuCoin karena kalau misalnya kita pakai chart di Binance ini baru di listed beberapa hari yang lalu ya. Jadi kurang valid juga. Jadi kita lihat dari KuCoin karena ini cukup panjang. Nah, untuk KuCoin sendiri ini hampir sama juga harganya sebenarnya. Nah, saya lihat ini Quan ini ada potensial short term upside. Makanya hari ini dia juga bisa naik. Kenapa? Karena kita lihat ada bullish divergence di mana di kita punya chart price-nya ini dia naik di chart harganya gitu ya, dia naik trennya. Tapi kalau kita di indikator RSI-nya sendiri dia turun. Nah, ini kita lihat bullish divergence di mana di price-nya kita naik, di indikatornya kita turun gitu ya. Makanya ini hidden divergence untuk bullish-nya di dalam Quan. Makanya kita lihat dia naik juga, hari ini naik sekitar 9-10% lah seperti itu untuk Quan sendiri. Nah, kalau misalnya untuk target kalian tanya, ini saya close dulu ya. Nah, untuk target Quan nah, kita bisa cek. Saya pakai Fibonacci, trend base Fibonacci gitu ya. Dari bawah sini dia punya bottom, dia naik make a higher high, turun ke higher low-nya dia di sini. Dengan target sebenarnya saya taruh target sebenarnya bisa biasanya di Fibonacci level 1 atau enggak juga golden ratio di 1,618. Jadi ada 2. Saya sendiri perhatikan yang level ini sih. Karena Quan ini menurut saya buat investasi, buat kita buat panjang lah seperti itu ya. Jadi bukan buat daily trading juga. Nah, ini untuk Quan di sekitar $250 ini masih bisa sekali untuk potensi di dalam kalau kita lihat dengan tren cryptocurrency juga sekarang. Jadi dia lagi naik juga kan. Kita lihat ini Quan ini lagi uptrend banget dari 20 Juli ya. Nah, kita lihat dia sudah istilahnya sudah di all time high-nya lah. Sekarang lagi fase untuk discovery mode di mana dia lihat wah ini all time high-nya beneran ini bagaimana. Banyak orang juga yang bilang bahwa Quan ini bisa sampai ke $1.000 dan lain-lain. Sebenarnya menurut saya sih
it's possible. Jadi memang mungkin sekali Quan ini ke $1000 dengan supply-nya juga yang limited gitu ya. Jadi kayak bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya untuk Quan. Tapi kalau secara short term mungkin bulanan atau mingguan ini 250 bisa ke break juga untuk target Quan sendiri. 250 kalau kita beli, misalnya kita beli sekarang ini sekitar 51% gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi ada bullish divergence juga kita sudah bahas, jadi ada di 209 dan 250. Tapi kalau menurut saya investasi dia sampai $1000 pun juga oke juga, lebih bagus malah karena kita lihat perkembangan Quan ini masih panjang juga gitu ya. Dia baru ranking 50 ya 49 ya. Saya bilang tadi mungkin bisa beberapa tahun lagi gitu ya dia bisa sampai ke top 20 juga gitu ya untuk Quan. Jadi ini adalah price-nya. Kalau kita beli di mana nih? Level berapa nih untuk beli? Kalau saya lihat kemarin ini kalau misalnya kita lihat seperti ini dia turun ke bawah lagi nih berarti sekitar $150 itu mungkin bisa menjadi target kita untuk kalian mau beli Quan gitu ya di $150 dengan uptrend sekarang lah seperti itu. Karena kita lihat dia sekarang lagi uptrend karena kalau dia misalnya ke bawah let's say dia berarti make a lower low. Jadi dia ke bawah lagi seperti itu. Tapi kalau kalian mau nunggu sebenarnya di 130-an ini menjadi support yang kuat juga untuk Quan. Gitu ya 130-an. Nah, pokoknya di daerah sini juga menjadi support yang kuat untuk Quan sendiri gitu ya. Jadi ada dua untuk kalian mau lihat di level berapa untuk membeli Quan. Kita langsung masuk ke dalam Indodax chartnya juga hampir sama. Kalau Indodax juga baru listing kita bisa lihat tanggal 22 Juli ya. Dia uptrend, kita bisa lihat sendiri ada uptrendnya hampir sama juga dengan Fibonacci trend base Fibonacci yang kita sudah buat juga. Nah, di sini saya lihat target Quan ini juga di sekitar 3,6 juta. Ini bisa dalam bulan ini menurut saya masih mungkin juga untuk Quan sampai ke level ini 3,6 juta gitu ya. Nah, ini memang persis di satu, tapi ini beda ya. Soalnya karena kalau di sini kita lihat 1,618, kalau di Indodax kita 1. Kenapa? Karena memang kita lihat ini kemarin ada sedikit ada terjadi pump, tapi pumpnya cuma naik doang. Naik terus turun lagi gitu ya. Dan ini yang membuat kita lihat volume sendiri naik gitu. Istilahnya di pump sama whale atau cukong-cukong seperti itulah. Jadi ada kurang valid karena kalau lihat ke atas ini 4,5 juta menurut saya belum bisa, tapi buat secara short term mungkin ini bisa buat bulan September atau Oktober baru bisa ke level sini seperti itu ya. Tapi kalau secara short term 3,6 juta adalah level yang kita bisa lihat untuk Quan. Beli Quan di berapa? Kalau beli Quan sebenarnya ya saya lihat di sini sih. Di bawah sini di 2 jutaan. Jadi di daerah 2,1 juta. Nah, ini adalah level yang oke untuk kalian beli Quan juga gitu. Jadi di hold aja sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat Quan sendiri. Dengan target dia persis juga sih sebenarnya. Ini kan dia ada uptrend channelnya ya. Nah, kalau misalnya seperti ini persis juga dia di atas persis di uptrend channelnya nih. Kita kalau extend gini persis juga di uptrend channel ini di topnya. Jadi seperti itu adalah prediksi saya, tapi ya kita lihat sendiri dia sekarang masih ada beberapa resisten juga yang harus di break di sekitar 2,4 juta. Kalau dia bisa break ini ya mungkin ini adalah tanda yang oke juga. Jadi mungkin kalian bisa beli buy on breakout juga kalau let's say dia bisa dia naik ke atas gini ya. Let's say dia naik ke atas. Sorry, saya pakai kuas. Nah, jadi dia naik ke atas. Pada saat dia naik ke atas ternyata dia ada retest di sini gitu ya. Nah, ini mungkin kalian bisa beli di daerah sini juga 2,4 juta. Siapa tahu dia bisa naik ke atas untuk melanjutkan kenaikan ke 3,6 juta. Karena ini sekarang dia lagi trending juga seperti itu. Ini untuk Quan dan analisa saya untuk QNT Network. Semoga kalian suka. And itu saja video dari saya untuk QNT. See you in the next video. Bye bye.